di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Persahabatan yang benar. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. 1 Samuel 20 ayat 23. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, menjalin persahabatan ibarat memiliki saudara kembar yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Persahabatan yang benar dilandasi dengan ketulusan dan kesepahaman, bukan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan di salah satu pihak tertentu. Terbentuknya ketulusan memerlukan karsa dan upaya, serta kasih yang dicurahkan. Alkitab memunculkan kisah sebuah persahabatan yang luar biasa antara Daud dan Yonatan. Marilah kita belajar mengenai persahabatan yang benar, yakni persahabatan sejati dari kedua tokoh ini. Ada beberapa hal yang kita dapatkan oleh persahabatan antara Daud dan Yonatan ini. 1. Dasar persahabatan yang benar. Pertama, kasih kepada Allah. Sebuah persahabatan yang benar harus didasarkan atas kasih kepada Allah. Ketika Daud dan Yonatan memulai persahabatan, mereka mengikat suatu perjanjian di hadapan Allah. Ayat 8. Hal ini menunjukkan keduanya menyadari bahwa harus ada Tuhan di antara persahabatan mereka. Ayat 23. Artinya mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap satu dengan yang lain, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Kedua, mengutamakan kebenaran. Sesungguhnya bukan karena Daud adalah temannya Yonatan, sehingga Yonatan menolong Daud, tetapi karena Yonatan mengerti kebenaran, sehingga Yonatan lebih memilih untuk membela Daud. Kebenaran yang sesungguhnya hanya terdapat dalam firman Tuhan, dan inilah dasar persahabatan. 2. Ciri persahabatan yang benar. Pertama, mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Ayat 17 dan 18 ayat 3. Beberapa kali dinyatakan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Yonatan dengan memberikan jubahnya kepada Daud. Kasih yang disertai dengan kepedulian terhadap apa yang menjadi kebutuhan dari sahabat kita. Kedua, keterbukaan. Ayat 1-3. Sebuah persahabatan hanya berkembang bila ada keterbukaan. Daud mendatangi Yonatan dengan maksud untuk menyampaikan keadaannya yang sebenarnya, bahwa ia tidak mengerti mengapa Saul begitu membencinya dan ingin membunuhnya. Daud sangat terbuka dengan keadaannya kepada Yonatan. Demikian juga Yonatan terbuka tentang keadaan hatinya bahwa ia akan mendukung Daud. Ketiga, saling percaya. Ayat 4-11. Hubungan Daud dan Yonatan diwarnai dengan suasana yang tidak baik karena Saul, ayah Yonatan, tidak menyukai keberadaan Daud. Tetapi karena ada saling percaya satu dengan yang lain, maka walaupun ada dalam posisi yang sulit, Yonatan tetap percaya kepada Daud, demikian juga sebaliknya. Keempat, kesetiaan. Ayat 8. Ada dua unsur dalam kesetiaan, kasih dan kekuatan. Seseorang tidak mungkin setia bila tidak ada kasih. Setia berarti selalu ada dalam segala situasi. Amsal 17 ayat 17 menunjukkan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap saat dan menjadi saudara dalam kesukaran. Daud menunjukkan kesetiaannya kepada Yonatan sampai masa tuanya. Daud tetap mengingat Yonatan. Terbukti dia menerima anak Yonatan menjadi anaknya. Sahabat Iktus, persahabatan bukanlah soal kuantitas tapi kualitas. Kekuatan ikatan persahabatan adalah karena ada Tuhan di dalamnya, bahwa masing-masing memiliki kasih yang didasari oleh kasih Tuhan. Persahabatan yang benar akan mendorong seseorang hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Kebenaran menjadi alasan dalam menjalin hubungan persahabatan dan bukan karena sesuatu yang lain.
Saya bersyukur untuk sahabat rohani yang diberikan Tuhan bagi saya, karena melaluinya saya diingatkan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Persahabatan yang dibangun di atas dasar kepedulian dan kasih membuat saya berani terbuka, menjadi apa adanya, sehingga Tuhan dapat lebih leluasa bekerja membentuk kepribadian saya. Menjadi sahabat yang dapat dipercaya adalah kerinduan saya dalam kesetiaan untuk menjunjung kebenaran. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, di atas dasar apa saya dapat membangun persahabatan yang benar? Bagaimana seharusnya saya menunjukkan kasih dalam persahabatan yang benar? Apa yang menjadi kekuatan kesetiaan dalam persahabatan yang benar? Tuhan Yesus, Engkaulah yang menaruh orang-orang yang tepat di sekeliling saya untuk menjadi sahabat. Bersama sahabat-sahabat saya dapat semakin mengenal-Mu dan mengalami kasih-Mu dalam perjalanan hidup saya. Berikan kepada saya kasih dan kesetiaan untuk menjadi sahabat yang membangun kerohanian yang baik, yang memotivasi untuk selalu menjadi berkat, yang mengarahkan kepada tujuan hidup untuk selalu memuliakan-Mu. Amin. Seorang sahabat menaruh kasih setiap saat dan menjadi saudara dalam kesukaran.